Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cuan ID. Di video ini kita masih berada di playlist analisa saham, di mana di playlist ini saya akan memberikan analisa-analisa terbaru dari saham-saham yang mengeluarkan laporan keuangannya. Dan di video ini kita akan menganalisa saham dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA. Sama seperti biasa, kita akan menganalisa asetnya, laba bersihnya, harga wajarnya, dan dividennya. Dan di akhir video, saya akan memberikan penilaian terhadap perusahaan ini berapa dari 10 berdasarkan apa yang sudah kita analisa di video ini. Oke, kita langsung ke videonya. Untuk harga saham ini sendiri, ketika saya membuat analisa, di sini berada di angka Rp34.800. Jadi untuk ilustrasinya, jika kalian ingin membeli satu lot saham ini, kalian harus mengeluarkan uang Rp3.480.000. Jika kalian ingin membeli 10 lot, kalian harus membayar Rp34.800.000. Dan jika kalian ingin membeli 100 lot, kalian harus mengeluarkan uang Rp348 juta. Nah, untuk market cap-nya di sektor tambang, di sini dia berada di peringkat 11 di bawah GEMS, ADMR, dan juga ITMG. Di sini dengan total market cap-nya Rp26 triliun. Dan jika kita lebih fokus di sektor tambang batubara, di sini dia berada di peringkat 8 di bawah GEMS, ADMR, dan juga ITMG. Dan ini adalah susunan tim manajemennya saat ini. Dan jika kita lihat pemegang sahamnya, di sini PT Sinar Mas Tunggal memegang 59% dan Publik memegang 40%. Kemudian di sini jika kita lihat listature-nya atau jumlah saham yang beredar dari kuartal pertama 2022 hingga ke kuartal keempat 2022, di sini total saham yang beredar masih sama, ada 770 juta lembar saham. Kemudian jika kita lihat asetnya dari kuartal 1 hingga ke kuartal keempat 2022, di sini di kuartal 2 dia naik 78% dari 54 triliun naik ke 97 triliun. Kemudian di sini di kuartal ketiga naik 1,8% ke angka 99 triliun. Dan terakhir di sini ada penurunan 3%, turun ke 96 triliun. Jadi di sini bisa kita katakan cukup bagus dengan rata-rata kenaikan 19,3%. Tetapi di sini jika kalian lihat di kuartal keempat 2022, di sini ada penurunan. Jadi ini bisa menjadi sinyal awal. Jadi nanti kalian lihat di kuartal selanjutnya apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian jika kita lihat liabilitasnya dari kuartal pertama 2022 hingga ke kuartal keempat 2022, di sini di kuartal kedua dia naik 150% dari 22 triliun naik ke 55 triliun. Dan di sini di dua kuartal berikutnya sangat bagus sekali karena di sini hutangnya ada penurunan. Di sini di kuartal ketiga turun 1% ke angka 54 triliun dan di kuartal keempat 2022 di sini turun 5% ke angka 51 triliun. Jadi di sini sangat bagus sekali karena di dua kuartal terakhir ada penurunan. Kemudian jika kita lihat ekuitasnya atau modal bersihnya dari kuartal pertama 2022 hingga kuartal keempat 2022, di sini bagus sekali, ada kenaikan di setiap kuartalnya. Di kuartal kedua 2022, di sini naik 29% dari 32 triliun naik ke 42 triliun. Kemudian di kuartal ketiga 2022, di sini naik 5% ke angka 44,8 triliun. Dan di kuartal keempat 2022, di sini naik 0,17% ke angka 44,8 triliun. Jadi sangat bagus karena ada kenaikan di setiap kuartalnya dengan rata-rata kenaikan 8,9%. Kemudian jika kita lihat laba bersihnya dari kuartal pertama 2022 hingga ke kuartal keempat 2022, di sini juga sangat bagus sekali, selalu ada kenaikan di setiap kuartalnya. Di sini di kuartal kedua 2022 naik 193% dari 2 triliun naik ke 7 triliun. Dan di kuartal ketiga 2022, di sini ada kenaikan 52%. Di sini naik ke 11 triliun. Dan terakhir di kuartal keempat 2022, di sini ada kenaikan 63%, naik ke 19 triliun. Artinya di sini sangat bagus sekali, selalu ada kenaikan di setiap
kuartalnya, dan di sini rata-rata kenaikannya 77,3%. Jadi sangat bagus sekali. Nah, di sini jika kita bandingkan modal bersihnya dan juga laba bersihnya, di sini dengan modal bersih 44,8 triliun, di sini dia mampu menghasilkan laba 19,6 triliun. Jadi sangat bagus sekali, hampir 50%-nya. Kemudian di sini jika kita lihat ROI-nya atau return on equity, di sini dari kuartal pertama 2022 hingga ke kuartal keempat 2022, di sini selalu mengalami kenaikan di setiap kuartalnya. Di sini di kuartal kedua 2022 ada kenaikan 125% dari 8,2 naik ke 18,4, dan di sini di kuartal ketiga 2022 ada kenaikan 44% naik ke 26,6, dan di kuartal keempat 2022 di sini ada kenaikan 63% naik ke 43,6. Di sini sangat bagus sekali dengan rata-rata kenaikan 58%. Kemudian jika kita lihat DER-nya atau debt to equity ratio, di sini dari kuartal pertama 2022 hingga ke kuartal keempat 2022. Di kuartal kedua, di sini ada kenaikan 92% dari 0,6 naik ke 1,3, dan di sini di dua kuartal berikutnya berturut-turut mengalami penurunan. Di sini turun 6,3% di kuartal ketiga 2022 ke angka 1,2, dan turun lagi 6% di kuartal keempat 2022 ke angka 1,1. Nah, di sini kurang bagus karena DER-nya sudah melebihi 1. Tetapi jika kita lihat dua kuartal terakhir, di sini cukup bagus karena ada penurunan. Kemudian jika kita lihat BV-nya atau book value, di sini ada kenaikan di kuartal kedua 2022 naik 29% dari 42.000 naik ke 55.000, dan di sini ada kenaikan lagi 5,6% di kuartal ketiga 2022 naik ke 58.146 rupiah, dan terakhir di kuartal keempat 2022 ada kenaikan 0,17% naik ke 58.243 rupiah. Jadi ini sangat bagus karena ada kenaikan di setiap kuartalnya dengan rata-rata kenaikan 8,9%. Nah, jika kita bandingkan harga saat ini dengan BV-nya atau book value, harga saat ini Rp34.800 dan BV-nya Rp58.243. Artinya di sini harganya masih undervalued atau di bawah harga wajarnya. Kemudian di sini jika kita lihat BV-nya atau price to book value, di sini selalu ada penurunan di setiap kuartalnya. Artinya sangat bagus sekali. Di sini di kuartal kedua 2022 turun 23% dari 0,8 turun ke 0,6, dan di sini turun lagi 5% di kuartal ketiga 2022 turun ke angka 0,598, dan di kuartal keempat 2022 ada penurunan 0,17% turun ke 0,597. Di sini sangat bagus sekali dengan rata-rata penurunan 7,13%. Kemudian jika kita lihat EPS-nya atau earning per share, di sini sangat bagus sekali, ada kenaikan di setiap kuartalnya. Di sini di kuartal kedua 2022 naik 193% dari 3.000 ke 10.000, dan di sini naik lagi 52%. Kuartal ketiga 2022 naik ke 15.000, dan di kuartal keempat 2022 ada kenaikan 63% naik ke angka 25.000. Di sini sangat bagus sekali dengan rata-rata kenaikan 77%. Kemudian yang terakhir, jika kita lihat PER-nya atau price to earning ratio, di sini juga sangat bagus sekali, selalu ada penurunan di setiap kuartalnya. Di sini di kuartal kedua 2022 turun 65% dari 10 ke 3, dan di kuartal ketiga 2022 ada penurunan 34%. Di sini turun ke 2,2. Dan di kuartal keempat 2022 ada penurunan 38%. Di sini turun ke 1,3. Artinya sangat bagus sekali dengan rata-rata penurunan 34%. Kemudian jika kita lihat dividennya, di sini sayang sekali perusahaan ini tidak pernah membagikan dividen. Dan terakhir untuk penilaian saya terhadap perusahaan ini, di sini saya memberikan nilai 8 dari 10. Jadi secara kinerja sebenarnya di situ cukup bagus, tetapi sayangnya di sini perusahaan ini tidak pernah membagikan dividen. Oke, jadi itu saja analisa di video kali ini. Sampai jumpa di video analisa berikutnya.